Baik, terima kasih banyak. Untuk selanjutnya kita lanjutkan tahapan inti yang pertama yaitu pleno 1. Pleno 1 terdiri atas pidato iftitah, kemudian pembacaan tertib musyawarah, laporan pertanggungjawaban PCA dan tanggapan, dan terakhir ditutup dengan pengesahan laporan PCA. Untuk petugas ketua sidang Ibu Aini Alifatir SKPFK dan juga notulen yaitu Ibu Novi Puji Lestari SEFM dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Ketua Pimpinan Daerah Aisyah Kota Malang, Ibu Hajah Sri Herawati beserta jajaran. Yang kami hormati Ibu Ketua Pimpinan Cabang Aisyah Universitas Muhammadiyah Malang periode 2007-2010 atau yang mewakili beliau. Yang kami hormati Ibu Ketua Pimpinan Cabang Aisyah Universitas Muhammadiyah Malang periode 2010 hingga 2022. Yang kami hormati Ketua PCA Tetangga Lowok Baru, Dau. Alhamdulillah, ini yang kabupaten seharusnya memang diundang oleh beliau. Dau itu kabupaten. Oh, kabupaten. Oh iya sih. Oh iya, saya orang Dau. Saya juga kabupaten. Kok lupa kalau orang kabupaten? Dan seluruh pengurus dan anggota beserta para undangan, alhamdulillah atas rahmat Allah kita dipertemukan bukan hanya secara fisik namun juga dieratkan hati kita dalam rangka merajut ukhuwah Islamiyah, ukhuwah di dalam perjuangan gerakan Aisyah. Sholawat serta salam kita aturkan sebagaimana Allah telah berkahi kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW, teladan kita di dalam berdakwah yang menebarkan Islam dengan rahmatan lil alamin. Ibu-ibu pengurus, para anggota dan para peninjau rahimakumullah, sesuai dengan agenda hari ini bahwa pada 11 sampai 12 kita akan melaksanakan pleno 1 sebagaimana rundown yang mungkin ibu-ibu sudah terima semua. Di dalam pleno 1 ini nanti akan diselenggarakan pidato iftitah, kemudian pembacaan tata tertib muscap, lalu laporan pertanggungjawaban dari PCA periode 2010 hingga 2015 ya. 2015 hingga 2022 dan kemudian dilanjutkan dengan pengesahan. Ini adalah agenda untuk pleno 1. Nanti akan dilanjutkan dengan pleno kedua pada sesi setelah isoma. Baik, untuk mempersingkat waktu, di depan memang sudah hadir seluruh pengurus inti dari Pimpinan Cabang Aisyah Universitas Muhammadiyah Malang. Ada yang kurang, Bunda? Nah, bendahara, Bunda? Sekalian duduk di depan? Oh, nggak ada. Iya. Baik. Jadi ibu-ibu yang duduk di depan ini sudah sekaligus mewakili seluruh keanggotaan dan pengurus dari PCA Aisyah Universitas Muhammadiyah. Baik, untuk berikutnya acara langsung kami ambil alih. Saya selaku ketua sidang mempersilahkan Ibu Dr. Romlah untuk menyampaikan pidato iftitah. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, terima kasih atas kehadirannya
baik undangan maupun ibu-ibu dari PCA UMM. Dari undangan ada terima kasih atas kehadirannya Bu Ruli dan Bu Her. Saya biasanya manggil Bu Hera gitu saja ya, tidak saya lengkapi gitu. Hanya Bu Hera gitu saja. Baik itu, kemudian ada undangan dari PCA Dau, Bu Tati. Bu Tati ini barangkali stok lama, semua sudah kenal karena sering memberikan pengajian. Kemudian ada PCA dari Ndau, PCA dari Lowokwaru. Kemudian ada perwakilan dari masing-masing fakultas yang kami hormati. Pada kesempatan siang hari ini, mari kita sama-sama membaca Alhamdulillahirabbil alamin, di mana Allah telah mempertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita mampu menghadiri acara Musca PCA UMM yang keempat dengan penuh sukacita demi menyongsong kehidupan berorganisasi secara maksimal. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Vina, oleh Bu Hera bahwa kita berada di sini yang ada di Aisyah perlu kita terbuka ya, perlu kita terima dengan sukacita. Oleh karena itu, salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW sebagai panutan kita dalam menjalankan hidup dan kehidupan di dunia yang fana ini. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, tema yang diusung pada Musca PCA UMM keempat ini yang sudah tertulis di depan adalah perempuan berkemajuan mencerahkan peradaban bangsa. Kemudian di situ ada anak tema penguatan organisasi melalui praktek baik sebagai religius, humanitas dan spiritualitas. Apa selanjutnya ini ya? Keilmuan dan itu ya. Baik. Dari tema itu, kalau saya lihat dari tema paling atas, yang tema atas ini adalah perempuan berkemajuan mencerahkan peradaban bangsa. Tema yang teratas atau tema besarnya ini adalah tema tidak hanya harus diuraikan pada masing-masing atau dilakukan oleh pimpinan pusat dan wilayah dan daerah saja, tetapi cabang maupun ranting perlu kita memahami. Untuk itu izinkanlah ibu-ibu saya akan menjelaskan sedikit pada 3 kata kunci yang ada di tema besar, yaitu perempuan berkemajuan mencerahkan peradaban bangsa. Yang pertama adalah kata kemajuan. Kata kemajuan ini menurut literasi resmi Muhammadiyah bermakna manusia yang senantiasa mengikuti ajaran agama dan sejalan dengan kehendak zaman. Konsep berkemajuan yang dikembangkan Muhammadiyah dan Aisyah merupakan suatu pandangan keagamaan yang digunakan sebagai pedoman warga Perserikatan Aisyah untuk menjalankan dakwah pada masa kekinian sebagai bingkai pemikiran Aisyah memasuki zaman yang kompleks. Untuk itu Aisyah wajib maju. Nah, ini nanti anak judul sudah masuk. Untuk itu Aisyah wajib maju, dinamis, mandiri, produktif, proaktif sesuai dengan prinsip dan kepribadiannya sebagai gerakan Islam yang bermisi dakwah dan tajdid. Sedangkan karakteristik Islam berkemajuan itu adalah tauhid yang murni, memahami Al-Quran dan As-Sunnah secara mendalam, tajdid dalam semua dimensi kehidupan, wasatiyah dalam pemikiran dan perbuatan, membawa rahmat bagi alam semesta atau rahmat bagi semesta. Yang kedua, kata mencerahkan.
Kata mencerahkan ini merupakan gerakan pencerahan yang merupakan praksis Islam yang berkemajuan untuk membebaskan, memberdayakan, dan memajukan kehidupan. Untuk itu gerakan pencerahan merupakan jawaban atas problem kemanusiaan berupa kemiskinan, kebodohan, ketertinggalan, dan persoalan-persoalan lainnya. Gerakan pencerahan yang dilakukan oleh Muhammadiyah dan Aisyah adalah transformatif, membebaskan, memberdayakan, dan memajukan kehidupan masyarakat. Kata kunci yang ketiga adalah kata peradaban. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kemajuan lahir dan batin yang meliputi kecerdasan dan kebudayaan dengan objek sebuah bangsa. Dengan demikian, semua elemen warga Muhammadiyah dan Aisyah pada saat sekarang dan akan datang memiliki keseimbangan atau kesenambungan spirit dan daya juang dalam mewujudkan cita-cita para tokoh Muhammadiyah dan Aisyah terdahulu dengan merawat dan menjaga martabat bangsa. Dengan demikian, tema ini menggambarkan arah pandangan Aisyah dalam memperjuangkan, memajukan perempuan baik sebagai anggota dan pimpinan di Muhammadiyah, Aisyah maupun ortum-ortum lainnya, juga kaum perempuan secara umum. Sedangkan kegunaannya untuk mengukir peradaban bangsa yang mencerahkan baik jasmani maupun rohaninya. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, dasar pemikiran dilaksanakan Musda PCAUMM keempat ini dengan pertimbangan 4 hal. Yang pertama, kegiatan Musda ini merupakan agenda 5 tahunan yang wajib dilaksanakan. Yang kedua, menyusun program dan strategi organisasi periode berikutnya selama 5 tahun ke depan, dalam hal ini tahun 2022 hingga 2027. Yang ketiga, pemilihan pemimpin atau pemilihan pimpinan sebanyak 7 orang dan diikuti oleh majelis-majelis yang ada di cabang. Yang keempat, pesan dari muktamar, muswil, dan musda tetap menjadi acuan dalam mendinamisasi gerakannya yang semakin unggul, meluas untuk kehidupan keumatan, kebangsaan, dan kemanusiaan semesta. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, pada kesempatan ini mari kita renungkan kembali spirit, misi, dan kiprah PCAUMM selama ini. Paling tidak ada 3 spirit yang bisa menginspirasi, membangun peradaban dan kemajuan serta mencerahkan warga Aisyah di lingkungan kampus UMM melalui majelis tabligh, majelis kesehatan, majelis pendidikan, majelis kader, majelis kesejahteraan sosial, dan majelis ekonomi. Jadi perlu saya sampaikan ibu-ibu bahwa majelis yang ada di UMM itu 6. Ini barangkali sekaligus memberikan laporan kepada PDA dan pada PCA yang lain. UMM itu baru punya 6 majelis. Apakah ini bisa ditambah? Tidak menutup kemungkinan. Ya, tidak menutup kemungkinan majelis-majelis itu bisa ditambah sesuai dengan bidang keilmuan masing-masing. Tetapi yang ada baru 6. Nah, ketiga spirit yang dimaksud adalah spirit keagamaan. Jiwa keagamaan ini mampu menggugah kesadaran diri seseorang untuk beriman dan bertakwa kepada Allah yang selanjutnya terimplementasi pada akhlak dan amalia yang nyata. Sehingga ibu-ibu, spirit ibu-ibu datang sekarang ini merupakan bagian dari spirit yang pertama. Jangan dikira ditegakkan diundang.
Walaupun undangan itu kan hanya sebagai lantaran ya gitu. Tetapi ibu-ibu sudah ada niatan bagus, berarti ini adalah spirit keagamaan itu sudah tertuang di dalam sanubari, kemudian diimplementasikan, bisa hadir di tempat ini. Yang kedua adalah spirit membangun. Warga PCA UMM memiliki jiwa ini, di mana hidupnya selalu membangun peradaban dengan landasan ikhlas dan semata-mata mencari ridha Allah. Jadi tidak hanya lewat PCA saja, ibu-ibu bekerja dan melayani mahasiswa secara maksimal, maka ini adalah spirit untuk membangun. Hal ini sebagaimana terikrar dalam doa yang setiap saat kita baca. Kalau doa ini barangkali ibu-ibu menggunakan doa iftitah yang biasanya kita gunakan, tetapi doa iftitah itu menurut Majelis Tarjih kan ada dua. Boleh menggunakan wajjahtu wajhiya lilladzi dan lain sebagainya, bisa menggunakan Allahumma ba'id. Tetapi di sini doa yang kita panjatkan adalah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Untuk menghidupkan semangat membangun, maka masing-masing majelis melakukan berbagai kegiatan, baik kegiatan yang bersifat kolaborasi antar majelis maupun dilaksanakan oleh satu majelis. Kemudian yang ketiga adalah spirit kebangsaan. Muhammadiyah dan Aisyah menjiwai dan mewarnai kebangsaan dan berkiprah mencerahkan dan memajukan bangsa sesuai dengan pandangan hidup dan ideologi Muhammadiyah, ideologi negara dan Undang-Undang Dasar 1945. Ketiga spirit ini dapat dibuktikan melalui kiprah masing-masing majelis, baik bersifat kolaborasi yang tadi sudah saya sampaikan, kolaborasi antar majelis maupun secara person majelis. Kalau boleh saya memberikan gambaran sedikit bahwa 6 majelis ini dalam melakukan kegiatan ada yang bersifat kolaborasi. Contohnya adalah kegiatan pengajian yang dikomandani oleh majelis tablek, maka itu adalah merupakan kolaborasi dari berbagai macam atau dari 6 majelis yang ada di UMM. Pengajian ini insya Allah dilakukan setiap hari Jumat, kecuali ada UTS, ada UAS maka libur. Hari-hari besar Islam yang libur UMM ya kita libur, tidak boleh dilakukan. Saya contohkan itu. Nah yang menarik Bapak dan Ibu, maaf ya ada bapaknya Merganis, walaupun satu. Yang menarik ibu-ibu, karena yang paling banyak ibu-ibunya maka saya sebut ibu-ibu. Yang menarik ibu-ibu, kehadiran pengajian lewat online itu paling diminati daripada offline. Nah, karena itu yang diminati, maka siapa ya dari fakultas apa yang paling banyak yang hadir? Yang paling banyak itu adalah dari Fikes. Tepuk tangan untuk Fikes. Kemudian menyusul FPP. Nah, yang selanjutnya menyusul adalah FKIP. Nah, yang lainnya bagaimana? Mari kita berlomba-lomba fastabiqul khairat. Nanti itu ya. Nanti itu. Oke. Karena itu yang dari FAI sekarang sudah ada perwakilan, maka harus memberikan semangat yang lain. Dari FAI sudah ada. Nah, itu ya. Ini kegiatan kolaborasi dengan kegiatan mengikuti kegiatan sepekan sekali atau pengajian yang dikomandani oleh majelis tablek. Kemudian ada baksos. Baksos ini semuanya berkolaborasi. Komandannya adalah majelis ini, majelis ya MKS. Majelis Kesejahteraan. Nah, ini ya ibu-ibu, dan alhamdulillah untuk baksos ini secara besar-besaran, dalam arti kenapa saya katakan besar, karena paket yang kita berikan itu sekitar 400 sampai 500 paket.
Itu dimulai tahun 2017 hingga sekarang. Nah, barangkali ini perlu saya sampaikan, kok gak pernah masuk ke PDA, hanya sebagian. PDA kota itu sudah kaya-kaya Ibu, income-nya banyak. PDA kabupaten itu sing melas dodo, karena itu yang saya utamakan. Ini mohon maaf, ini bukan berarti gak adil, tidak begitu nggih. Kemudian yang ketiga yang berkolaboratif itu ada workshop pembimbingan akademik. Yang ini sudah dilakukan baik di kampus 1, 2, dan 3. Sedangkan kegiatan masing-masing majelis, ada majelis pendidikan, ada majelis kader, ada ekonomi, ada majelis tablek, ada kesehatan, ya, kesejahteraan, kemudian yang terakhir ada majelis kesehatan. Untuk berkolaborasi ini ada satu lagi, yaitu refleksi akhir tahun yang insya Allah itu dilakukan. Tetapi refleksi akhir tahun ini sering kita lakukan itu, ini akhir-akhir tahun ini karena pandemi. Jadi yang kemarin itu 2019 dengan kita mengambil atau pematerinya adalah Ibu Dr. Umi Dayati. Ini pada tahun 2019 pada bulan Februari. Setelah itu setelah COVID sudah tidak ada lagi. Nah, bagaimana pasca COVID? Insya Allah mudah-mudahan ini bisa kita laksanakan. Insya Allah. Itu barangkali Bapak dan Ibu-ibu, ada bapaknya ya. Walaupun di situ ya ibu-ibu yang bisa kami sampaikan gambaran secara umum, ada kurang lebihnya mohon untuk dimaafkan. Kemudian sekali lagi kami sebagai Ketua PCA mohon untuk dimaafkan secara pribadi, juga ya sebagai pengurus-pengurus yang lain juga mohon untuk dimaafkan. Barangkali kita yang ada atau pengurus pada tahun kepemimpinan 2015 sampai 2022 ini kurang maksimal, mohon untuk dimaafkan. Harapan saya karena saya sudah menjadi ketua 2 periode, maka tidak boleh dipilih kembali ya. Kalau saya dipilih maka nanti saya di bagian membantu. Nanti itu membantu itu malah tugasnya akeh. Nah, katanya Bu Era itu gitu ya. Nah, itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon untuk dimaafkan. Harapan kami untuk kepemimpinan berikutnya hendaknya secara maksimal yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Era, ono bunder-bundere barang itu tadi. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Ketua PCA UMM periode 2010-2015 kan periode Bunda. Karena apa yang disampaikan tadi masih pidato iftitah ya, jadi belum laporan. Tetapi paling tidak dari sana kita bisa mendapatkan gambaran apa saja yang selama ini sudah dilakukan oleh PCA UMM. Baik, ibu-ibu yang kami hormati, sampailah kita pada session di mana sidang pleno ini akan segera dilaksanakan. Nah, untuk mengawali sidang pleno yang pertama, kami akan membacakan draft tata tertib yang nanti memerlukan periksa dan pencermatan dari ibu-ibu semua, dan pada akhirnya nanti akan memerlukan kesepakatan juga gitu. Oleh karenanya mohon bisa diikuti tahap demi tahap tata tertib yang kami bacakan. Sudah ditayangkan ya? Kayaknya terlalu kecil ya, bisa dibesarin itu. Tata tertib yang kami bacakan ini adalah tata tertib untuk persidangan. Jadi untuk pemilihan itu nanti akan disampaikan di awal pleno 3. Jadi persidangan ini itu berlangsung pada pleno 1 dan pleno 2. Nah, ini yang menjadi catatan buat kita.
supaya mudah saya baca dari sini saja. Ya mungkin dari tahap demi tahap gitu Bunda ya. Jadi ini sebagai panduan untuk sidang pleno. Bisa dari pendahuluan dulu. Oke. Dari pendahuluan sekilas kami sampaikan bahwa Musyawarah Cabang Aisyah Universitas Muhammadiyah Malang ini adalah musyawarah yang keempat, karena memang kita baru ada memasuki keempat. Jadi yang kita selenggarakan ini adalah yang keempat. Jadi 3 periode sudah kami lalui dan ini diselenggarakan di Aula GKB 4 lantai 4. Sebagai catatan tadi bahwa tema untuk penyelenggaraan Muscap hari ini itu mengacu kepada tema nasional, yaitu tadi yang sudah dibacakan. Oh ini di perempuan berkemajuan mencerahkan peradaban bangsa, dan kemudian di breakdown disesuaikan dengan bagaimana kita mengaplikasikan di lingkungan atau di lingkup Universitas Muhammadiyah Malang, yaitu penguatan organisasi melalui kompilasi praktek baik, jadi best practice gitu, berdasarkan religiusitas, humanitas, dan spiritualitas keilmuan yang islami. Ini dikarenakan karena PCA UNM adalah salah satu pimpinan cabang yang unik dan spesial, barangkali begitu ya, di mana seluruh anggotanya adalah komunitas akademik dari Universitas Muhammadiyah Malang, baik dari dosen maupun tendik. Untuk ketentuan umum yang perlu kita perhatikan adalah bahwa musyawarah cabang adalah sebuah permusyawaratan tertinggi di dalam Aisyah di cabang yang diselenggarakan oleh dan atas tanggung jawab pimpinan cabang Aisyah. Tata tertib pelaksanaan musyawarah cabang Aisyah ditetapkan oleh pimpinan cabang. Kemudian acara, isi materi dan rangkaian kegiatan Muscap ini ditetapkan oleh pimpinan cabang dengan sepengetahuan pimpinan cabang, pimpinan daerah gitu ya, pimpinan daerah. Ini nanti kalimatnya agak bulat, nanti kita tata lebih baik lagi. Untuk sahnya musyawarah cabang, yang pertama, musyawarah cabang dinyatakan sah apabila dihadiri oleh 2/3 dari anggota musyawarah yang telah diundang secara sah. Alhamdulillah ini lebih ya Bunda ya. Jadi kita lihat bahwa dari pengurus maupun dari para undangan ini sudah lebih dari 2/3. Apabila peserta belum mencapai 2/3, maka musyawarah tetap akan berlangsung, dan apabila sampai akhir musyawarah jumlah anggota yang hadir tidak mencapai 2/3 yang diundang, maka musyawarah ini tetap sah. Nah ini yang perlu menjadi catatan buat kita. Kemudian yang menjadi wewenang dari musyawarah cabang, yang pertama adalah menyampaikan laporan pertanggungjawaban pimpinan cabang Aisyah periode 2015 sampai 2022. Iya benar, 2015 gitu. Menetapkan program organisasi untuk periode 2022 sampai 2027. Ini nanti akan diselenggarakan di pleno kedua ya nanti. Itu yang pemaparan Bunda. Program Bunda. Menetapkan program, memilih dan menetapkan anggota pimpinan cabang Aisyah periode 2022 sampai 2027 sekaligus ketua umumnya, sekaligus menetapkan ketua umum. Ini juga akan diselenggarakan nanti di pleno ketiga. Kemudian menetapkan dan memutuskan hal-hal yang memang dianggap perlu. Berikutnya tentang utusan musyawarah cabang. Yang pertama, musyawarah cabang dihadiri oleh para utusan yang terdiri dari A. Anggota musyawarah cabang, di mana untuk anggota ini terdiri atas pimpinan cabang yang telah disahkan oleh pimpinan daerah. Kemudian anggota pimpinan cabang atau yang menggantikan, dimungkinkan mungkin karena pensiun atau yang diangkat oleh pimpinan cabang. Kemudian B. Yang menjadi utusan diantaranya adalah peserta musyawarah cabang. Nah, untuk peserta diantaranya adalah wakil atau utusan dari setiap fakultas, masing-masing 1 orang dosen dan 1 orang tendik,
atau keduanya dosen atau keduanya tendik. Yang kedua, yang termasuk peserta musyawarah cabang adalah anggota pimpinan cabang yang ditunjuk oleh pimpinan dengan persyaratan. Yang ketiga, yang C sebagai peninjau, diantaranya adalah pimpinan daerah Aisyah Kota Malang atau yang mewakili. Jadi sudah ada Ibunda Hera dan Bu Ruli, dari PDA 2 gitu, Bunda. Kemudian dari pimpinan daerah Aisyah Kabupaten Malang ini Bu Tatit sebagai perwakilan kabupatennya, teman-teman. Jadi sudah dinobatkan dinobatkan dengan segera. Pimpinan yang ketiga adalah pimpinan cabang Aisyah UMM periode sebelumnya sekaligus selaku penasihat Aisyah. Ini yang termasuk sebagai peninjau. Nah, sekarang kita bicara mengenai hak utusan. Anggota tadi terdiri atas pimpinan dan anggota yang disahkan, gitu. Anggota musyawarah cabang mempunyai hak bicara dan hak suara. Ini sebagai anggota. Jadi setiap anggota berhak 1 suara. Peserta, di mana peserta tadi adalah wakil atau utusan dari setiap fakultas atau anggota pimpinan cabang yang ditunjuk. Peserta musyawarah cabang mempunyai hak bicara tetapi tidak mempunyai hak suara. Jadi kalau memberikan masukan-masukan terkait tata tertib ini atau terkait dengan program-program, dipersilakan. Peninjau tidak memiliki hak bicara dan hak suara. Kemudian yang D, setiap pembicaraan atau usulan atau pembahasan harus melalui izin dari pimpinan sidang. Baik, selanjutnya terkait dengan persidangan. Sidang pleno musyawarah cabang. Sidang pleno musyawarah cabang merupakan sidang yang diselenggarakan selama 1 hari. Jadi hari ini Senin dari 26 Juni 2023. Sidang dihadiri oleh seluruh anggota musyawarah cabang. Sidang dilakukan secara luring. Sidang dipimpin oleh ketua sidang yang ditunjuk oleh pimpinan cabang. Sidang membahas materi musyawarah cabang yang terdiri atas laporan pimpinan cabang periode 2015 sampai 2022, program yang tadi sudah saya sampaikan di awal ya, akan diselenggarakan di pleno kedua nanti, program pimpinan cabang periode 2023 sampai 2022 ya, 2022 sampai 2027, dan ini yang bertanda merah, ini menjadi kemungkinan isu-isu yang nanti akan kita perbincangkan selama proses persidangan berlangsung, yaitu risalah terkait dengan perempuan berkemajuan dan isu-isu strategis terkait dengan permasalahan keumatan, kebangsaan, dan kemanusiaan. Hasil sidang dirumuskan oleh tim perumus yang ditunjuk oleh pimpinan cabang. Dalam hal ini saya dibantu oleh sekretaris, yaitu Ibu Novi, yang akan mencatat seluruh hasil sidang yang pada akhirnya nanti akan dirumuskan untuk diperhalus sekaligus sebagai tim perumus. Hasil sidang akan disahkan hari ini juga nanti ya di dalam musyawarah cabang, untuk selanjutnya akan mendapatkan pengesahan dari PCA maupun PDA. Sidang pleno adalah sidang yang dihadiri oleh semua anggota, peserta, dan peninjau. Sidang pleno pemilihan dihadiri oleh anggota musyawarah cabang. Sidang panitia perumus dilaksanakan oleh panitia perumus sendiri. Kemudian pimpinan sidang pleno dipimpin oleh anggota pimpinan cabang atau yang diberi wewenang, dalam hal ini adalah ketua sidang yang ditunjuk oleh pimpinan cabang dibantu dengan sekretaris sidang. Sidang pleno pemilihan akan diatur tersendiri. Jadi nanti pada awal pleno 3 itu akan disampaikan tata tertib dan juga segala sesuatu yang terkait dengan pengaturan proses pemilihan. Kemudian pimpinan sidang bertugas untuk memimpin, menjaga kelancaran dan ketertiban sidang serta mengatur waktu dan lalu lintas pembicaraan sidang. Pimpinan sidang berwenang memberhentikan pembicara yang dimungkinkan melanggar persidangan atau menyimpang dari pokok acara. Terkait dengan quorum untuk pengambilan keputusan, musyawarah cabang dinyatakan sah apabila dihadiri oleh 2/3 dari anggota musyawarah yang telah diundang secara sah.
Apabila peserta belum mencapai 2/3, musyawarah tetap berlangsung atas persetujuan bersama anggota musyawarah. Apabila sampai akhir musyawarah jumlah anggota yang hadir tidak mencapai 2/3 yang diundang, maka musyawarah dianggap tetap sah. Keputusan musyawarah diupayakan dengan cara mufakat, dan apabila keputusan secara mufakat tidak tercapai, maka akan dilakukan dengan cara pemungutan suara dengan dipilih suara yang terbanyak secara mutlak. Pemungutan suara dapat dilakukan secara terbuka ataupun tertutup. Tata cara mengikuti persidangan ini saya kira sudah kita jalani bersama, berbusana muslimah yang rapi dan sopan. Seharusnya memakai ID card begitu ya Bunda ya, tetapi ini kita merahin, nanti kita hapus saja. Kemudian melakukan presensi, tadi sudah berada di ruang sidang tepat waktu, sangat tepat waktu tadi, para peserta sudah hadir lebih awal, mengajukan pertanyaan dan tanggapan dengan menyebut nama diri, asal utusan atau lembaga, baik dari amal usaha Aisyah Muhammadiyah maupun lembaga lainnya. Kemudian menjaga ketenangan selama sidang berlangsung dan meninggalkan sidang dengan seizin pimpinan sidang. Untuk hal yang lain-lain, pemakaian seragam nasional dalam pembukaan muscap ini saya kira fleksibel ya, karena ada juga tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Hera. Mudah-mudahan periode-periode berikutnya semua dosen di UMM itu sudah memiliki seragam Aisyah, minimal seragam nasional gitu. Dan diupayakan beli sendiri. Hal-hal yang belum diatur di dalam tata tertib ini akan diserahkan kepada kebijakan pimpinan cabang. Baik, ini adalah draft dari tata tertib untuk pleno 1 dan pleno 2 nanti. Oleh karenanya mohon tanggapan jika memang ada masukan, ada sanggahan, ada penyempurnaan. Waktu selanjutnya kami persilakan kepada seluruh yang hadir pada muscap kali ini. Monggo dipersilakan, barangkali ada yang memberikan tanggapan terhadap detail dari tata tertib yang sudah kami bacakan bersama. Bunda Hera? Nggak boleh, tadi kan nggak boleh. Nggak boleh. Bicara. Tadi hijau nggak boleh. Hak bicara, bukan hak suara. Bukan. Oh iya, kendung. Tadi hijau. Untuk tata tertib nggak bicara ya? Enggak, kalau begitu. Peserta ini peserta peninjau tidak mempunyai hak bicara dan hak suara. Ini, oh gitu. hanya menyaksikan. Hanya menyaksikan. Kalau begitu mohon dimotivasi Bunda. Mohon dimotivasi Atau untuk mungkin peserta yang lain. saran dulu ya. Nah, saran. Tadi nasihat berarti nggih. Monggo dipersilakan. Ada kata-kata atau mungkin karena membacanya terlalu cepat nggih? Oh enggak. Coba, ya boleh tak? Nggih Bu, monggo Bu. Oh, namanya penyempurnaan kok. Nggih. Nanti sidang komisi itu kan banyak yang dibahas. Menurut saya ada beberapa yang poin-poin saja tertentu, karena 5 tahun ini singkat, tidak terlalu panjang sih. Ini Bunda. Yang ini nggih? Banyak bukan tentang isu strategis materi. Lagi, mana kok? Nanti saya hanya saran. Isu-isu itu masuk. Ya, jadi risalah perempuan berkemajuan itu kan ada berapa poin, 10 poin, isu dan seterusnya itu juga 10. Nah, ini ada 4, ini masih ada dibagi sub-sub lagi. Maka mungkin yang perlu ditekankan adalah pertama masalah ideologi. Mungkin ya itu. Nanti di sidang komisi mungkin hal yang perlu disampaikan atau dibahas adalah masalah ideologi, karena ideologi ini penting. Kalau nggak paham ideologinya, nggak cinta UMM. Ya, jadi hanya raganya saja, tapi jiwanya belum. Itu bagaimana jadi Bina? Itu ya, itu seperti itu. Ya, bahkan kira-kira kalau Bu Bina, sekolah kan umum S3 anak unmu gitu. Ada dulu orang sini juga pimpinan di rektorat sana. Nah itu. Masa semua dosen-dosen digitukan. Jadi jangan sekolah di UNMU, di UMM itu. Masa S3 di sana enggak gitu. Itu kan berarti katanya Bu Rina tadi masuk keluar balik aneh. Jadi ideologi menjadi penting. Kemudian yang kedua tentang kepemimpinan dan perkaderan itu penting, karena memang seperti Bu Romla sudah banyak mengkader. Ini berapa orang berapa orang yang sudah dikader? Putusan. Itu penting.
Jadi kepemimpinan dan perkaderan. Kemudian yang paling pokok ibu-ibu sekarang ini adalah tentang masalah keluarga. Ini kalau ada Budia enak ini ya tadi Budia aja. Kan izin tadi ada ya. Sakit gigi ibu. Jadi itu 3 poin itu. Jadi ideologi, kemudian kepemimpinan dan perkaderan, kemudian yang penting lagi isu-isu tentang masalah keluarga. Itu yang paling penting karena memang mungkin di sini karena banyaknya orang, ada beberapa hal yang menyangkut terutama pasangan-pasangan muda yang sekarang diterpa beberapa isu-isu ya. Itu juga perlu karena memang ini menjadi harapan terutama di internal UN saya ya, itu ya 3 poin itu saja saya kira 5 tahun dengan garap itu sudah kesel tapi tidak kesulitan karena memang berjuang ya. Jadi 3 ideologi. Jadi tadi mungkin ada yang belum hafal tentang Mars Aisyah, Surya ya ya itu perlu di rumah mungkin di setel sekali-sekali ya. Sebenarnya mana lagunya Aryanya so ini baru ini loh lulus Aryani Putri Aryani itu bagus juga, cuma perlu diviralkan juga Mas Aisyah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bunda. Jadi untuk poin 3 dan 4 itu Di stressing ya. Iya, jadi Nanti akan sudah ada catatan ya Bunda ya. Nanti akan disampaikan di dalam program kerja pada pleno rancangan ya, program kerja pada pleno yang kedua. Terima kasih atas masukannya Bunda. Selanjutnya monggo barangkali masih ada tanggapan. Oke, kalau sudah memang disepakati bersama maka dengan demikian kita bisa sepakati seperti inilah atau demikianlah tata tertib yang nanti kita akan taati bersama. Baik, untuk selanjutnya untuk mempersingkat waktu akan disampaikan pembacaan laporan pertanggungjawaban dari pimpinan cabang Aisyah Universitas Muhammadiyah Malang. Pengaturan waktunya adalah pembacaan laporan akan disampaikan secara menyeluruh dan setelah selesai baru ada tanggapan. Jadi ini yang akan kita sepakati. Selanjutnya kami persilakan Bu Mas Syafal Mindu untuk membacakan laporan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya izin membacakan laporan pertanggungjawaban pimpinan cabang Aisyah Universitas Muhammadiyah Malang. Yang kami hormati Ibu Pimpinan Daerah Kota Malang, Ibu Pimpinan PCA Batu sama Lawaru, dan Ibu Pimpinan Cabang Muhammadiyah, Cabang Aisyah UMM dan pengurus yang lain, dan yang kami hormati peserta undangan, beserta utusan dari beberapa fakultas Universitas Muhammadiyah Malang. Pendahuluan, pimpinan cabang Aisyah Universitas Muhammadiyah Malang di bawah pimpinan daerah Aisyah Kota Malang periode 2015 sampai 2020 mengalami perpanjangan masa jabatan selama 2 tahun sehingga berubah menjadi periode 2015 sampai 2022 karena adanya pandemi COVID-19. Beberapa penyesuaian dilakukan untuk keberlangsungan pelaksanaan program dengan memanfaatkan teknologi sehingga kegiatan tetap dilaksanakan dengan online. Memasuki abad kedua Aisyah,
Masalah dan tantangan dakwah Aisyah semakin berat dan kompleks, termasuk dampak COVID-19 dalam berbagai aspek kehidupan seperti pendidikan, terutama terkait dengan etika, kesehatan, dan sosial ekonomi. Musyawarah pimpinan cabang Aisyah keempat UMM mengambil tema perempuan berkemajuan mencerahkan peradaban bangsa dan subtema penguatan organisasi melalui praktek baik berbasis religiusitas, humanitas, dan spiritualitas keilmuan yang islami. Tema ini ditentukan sebagai upaya untuk menguatkan posisi Aisyah sebagai gerakan perempuan berkemajuan berlandaskan religi, humanis, dan spiritualitas. Melalui musyawarah ini akan disampaikan laporan yang menggambarkan dinamika PCA UMM dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama periode 2015-2022. Adapun laporan ini disampaikan dengan sistematika sebagai berikut. Kebijakan organisasi, penetapan dan pergantian pimpinan cabang Aisyah UMM berdasarkan hasil musyawarah cabang ketiga Aisyah UMM yang berlangsung di kampus 3 UMM pada tanggal 1 Juli 2016, Masehi telah memilih 7 anggota pimpinan sebagai berikut. Ketua PCA Bu DRA Romela MAG, waktu itu memang belum sebagian ya, saya sebutkan di SK-nya. Wakil Ketua 1 Ibu Dr. Vina Salviana DSMSI, Wakil Ketua 2 saya sendiri Dr. Masya Holmi, Sekretaris 1 Ibu Ririn AMDS Kep MKep, Sekretaris 2 Ibu Novi Puji Lestari SEMM, Bendahara 1 Ibu Dera Zulaikha karena sudah pensiun 3 tahun yang lalu insya Allah. Bendahara 2 Bu Nur Samsia, terima kasih Bu Nur bekerja sendiri dibantu Bu Zul biasanya lewat WA gitu ya karena sudah pensiun. Sementara pimpinan terpilih 7 orang diberi kewenangan untuk menambah anggota pimpinan, yaitu Ketua Majelis dan anggota. Ketua Majelis Kesehatan Ibu Aini Alifatin SKep MKep itu yang menjadi pimpinan Pleno 1. Ketua Majelis Kader Ibu Profesor Dr. Nurhani. Ketua Majelis Tablek Ibu Dr. Asma Hidayati. Untuk hari ini izin, alhamdulillah kemarin tetap aktif di dalam kepanitiaan. Ibu Ketua Majelis Pendidikan Ibu Nur Alif MT, Bu Alif izin karena datang ya tadi. Izin ya karena sedang proses S3. Ibu Ketua Majelis Ekonomi Ibu Dr. Nurul Asfia MM. Ibu Ketua Majelis Kesejahteraan Sosial Ibu Nikmatuz Zahro. Dan total pengurus sebanyak 36 orang dari ibu dosen dan staf di UMM. Jadi semuanya dilibatkan ya. Sedangkan pelaksanaan program yang pertama Baksos, kegiatan ini rutin dilakukan setahun sekali pada saat bulan Ramadan. Dana perolehan Baksos dan Bapak Ibu di lingkungan kampus penerimaan 100% dihabiskan untuk disalurkan karena amanah yang diberikan kepada PCA ketika kita sebarkan pada donatur bahwa untuk sumbangan baksos, jadi seluruhnya Bu, jadi nggak nyimpan sama sekali karena amanah yang dititipi kan ya istilahnya. Yang kedua, sedangkan sasaran ya, pada bulan Ramadan itu masyarakat duafa di PCA yang sudah ditentukan guru TK, PAUD, TPQ, CS di lingkungan kampus 1, 2, 3 ya. Melakukan refleksi akhir tahun yang dilakukan pada tanggal 15 Februari 2019 mengundang Ibu Dr. Umi Dayati MPD dan mengundang dari semua dosen dan karyawan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Malang, perwakilan pengurus dan pimpinan dari PCA Karang Ploso, Ndau, perwakilan PDA Batu, Kota Malang dan Kabupaten Malang.
melakukan workshop pembimbingan akademik. Ini yang baru dilaksanakan pada tahun 2023, penguatan generasi muda bebas kekerasan berbasis spiritual dalam mewujudkan kampus bersinar. Pelaksanaannya 3 kali di kampus 1, kampus 2, kampus 3 2 kali. Sedangkan program majelis, karena tadi sudah disebutkan ada 6 majelis pendidikan, kegiatan yang sudah dilakukan adalah memberikan penyuluhan kepada orang tua murid TK Aba 37 Malang untuk mengajar dan mendampingi putra-putrinya berpuasa sejak dini. Kegiatannya dilaksanakan 7 April 2022. Untuk majelis kader, kegiatan yang sudah dilakukan adalah Baitul Arqam, dilaksanakan pada 16 Januari 2017 dengan peserta seluruh pengurus PCAUMM, dan tema yang diangkat penguatan ideologi dan keteladanan kepemimpinan menuju kader Aisyah berkemajuan. Kedua, majelis kader melakukan pelatihan kepemimpinan perempuan berkemajuan, dilaksanakan 7 Maret 2020 dengan peserta pimpinan dan pejabat perempuan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Malang. Sedangkan majelis ekonomi melakukan kegiatan rutin di bidang ekonomi yang menyatu dengan pengajian sepekan sekali, yaitu tentang maqasid syariah, penguatan ekonomi umat berbasis nilai-nilai Islam, mengelola senjata dalam jihad ekonomi Muhammadiyah, dan pentingnya sertifikasi halal dalam mempertahankan loyalitas konsumen. 4. Majelis Tabligh. Majelis Tabligh ini bertanggung jawab pada terlaksanakannya kegiatan pengajian sepekan sekali, dan tema yang diangkat sesuai dengan 6 majelis yang ada di PCAUMM. Jadi di dalam per hari Jumat itu kalau bidang ekonomi, nanti ekonomi yang berbasis nilai syariah, misalnya kesehatan juga seperti itu ya. Jadi itu sehingga tidak hanya membahas tentang Al-Quran dan As-Sunnah ataukah dengan hukum-hukum Islam, tapi diimplementasikan dalam realitas kehidupan. Pengajian ini para pemateri mulai dari PCA, dari pimpinan cabang Aisyah termasuk pengurus, pimpinan PCA Kota Kabupaten Malang, pimpinan daerah Aisyah, pimpinan wilayah Aisyah, dan pimpinan pusat Aisyah ya. Jadi alhamdulillah kita sudah mengundang mulai pusat sampai ke bisa ke ranting ya kayak ini. Jadi insya Allah PCAUMM sudah berusaha mewadahi semua anggota Aisyah mulai dari pusat sampai pada akarnya, istilahnya gitu ya. Majelis Kesejahteraan Sosial yaitu Baksos di wilayah Pagak Donomulyo pada tahun 2017, Baksos di wilayah Singosari dengan sasaran kaum du'afa, dan kegiatan ini berkolaborasi dengan PCA Singosari dilaksanakan tahun 2018. Baksos di wilayah Karangploso dengan sasaran kaum du'afa, kegiatan ini berkolaborasi dengan PCA Karangploso dilaksanakan tahun 2019. Ini sebelum Covid ya. Setelah pas Baksos semasa pandemi Covid 2020 dari situ tidak dilakukan secara terbuka tatap muka, tetapi sembako langsung diantar ke tempat. Kecuali kalau yang di UMM, lingkungan UMM yang tadi klinik service sama staff ya, yang sesuai dengan daftar yang berhak itu diberikan langsung ya. Di samping itu sebenarnya ada juga baksos yang tidak terjadwal, terutama terkait dengan bantuan banjir atau bencana. Yang pernah seingat kami Lumajang dan Cianjur mungkin itu selalu oleh dengan PDA nggih Bu Ruli nggih. Karena laporannya juga kita transfernya ke PDA, ke PDM, dan bahkan kemarin sempat ke Lazismu ya. Jadi sesuai dengan komando dari yang lebih atas Cianjurnya. Sedangkan Majelis Kesehatan ini paling banyak kegiatannya ini ya. Peningkatan kemampuan stimulasi tumbuh kembang anak dengan PCA Ranting Ciliwung, mungkin pendampingan manajemen stres dengan
PMR pada SMK Muhammadiyah 7 Gondang Lagi, misalnya peningkatan peran PDA Kota Malang pada era new normal dan pembuatan new normal essential kit, ya. Pendampingan dan pemberdayaan kesehatan reproduksi remaja siswa SMA Asia Boarding School yang di Lawang, ya. Bisa juga penguatan upaya pencegahan konsumsi alkohol pada remaja di SMK Muhammadiyah Singosari, dan yang masih banyak ya, mungkin kita terbatas waktu. Terkait dengan keuangan, ya. Keuangan akumulasi saldo mulai tahun 2027 sampai pada Mei 2023, alhamdulillah saldo per 31 Desember 2022 67.865.94. Sedangkan per 31 Mei saldo 75.877.594. Mungkin kami sedikit menjelaskan, ini tidak ada saldo yang didapat adalah setiap bulan kita dapat dari universitas untuk dana pengajian termasuk materi dan konsumsi. Karena saat kemarin 3 tahun itu COVID, maka ada penghematan konsumsi itu barang ya. Itu yang pertama. Ya, bawa berkah, alhamdulillah. Cukup dengan Zoom dan Zoomnya nunut tuh. Kita tidak punya Zoom sendiri ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kok bisa besar? Ini juga kegiatan bahasa kalau di kita itu ad cost, Bu. Jadi misalnya seperti ini ada muscap, kita ngajukan, insya Allah pasti ada sisa, Bu. Memang di panitia itu diharuskan ada sisa, Bu. Jadi tidak boleh tidak, karena apa? Karena nanti untuk ngimbangi ketika ada dibutuhkan. Ya termasuk nanti Bu Hera akhirnya insya Allah seragam, ya tidak minta gitu Ibu. Tapi kalau kurang ya tetap minta ya. Tergantung berapa jumlah yang kita butuhkan gitu ya. Dan saya konfirmasi pada ibu-ibu, ketika ibu-ibu ada donatur banjir atau mungkin bencana, nah, insya Allah 100% dikeluarkan. Jadi kita tidak memberikan saldo, karena itu amanahnya bahwa kita nyebarkan apa istilahnya kupon itu untuk pada bencana yang dituju ya. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Dan tidak ada HR panitia, Bu Ketua itu menekankan ya. Mungkin penegakan tidak ada HR ketua panitia, barangkali nanti juga memberikan bagi pengurus yang baru nanti, yang baru benar-benar baru, supaya tahu oh ternyata ndak asli nggak dapat apa-apa ya. Tapi insya Allah kata Bu Hera, kata Bu Vina, Bu Romla tadi bilang ya nanti insya Allah yang didapat adalah pahala. Yang kedua mungkin ini juga Bu, insya Allah kita kalau dalam pertemuan majelis baik, nanti katanya di akhirat itu kalau kita nanti susah nanti dipanggil, itu temanku dulu loh yang suka ngajak baik, tolong malaikat dekatkan saya, itu temanku baik gitu ya. Nah, itulah pentingnya pertemuan majelis di dalam kajian-kajian keislaman baik secara kita katakan normatif maupun kontekstual. Jadi implementasi, termasuk nanti ibu-ibu misalnya ikut bukan pengabdian ya, ikut baksos ke lapangan, fisik tenaga ibu, pikiran ibu insya Allah akan dinilai. Ya, itu jangan khawatir. Allah akan melipat gandakan kebaikan hambanya yang melaksanakan dengan ikhlas lah. Itu nanti ikhlas mungkin perlu dibahas Bu Hera ya. Menjadikan nanti ini. Oke, penutup, demikian laporan ini kami sampaikan sebagai bagian dari pertanggungjawaban PCA UMM dalam mengemban amanah periode 2015-2022. PCA UMM menyampaikan terima kasih atas dukungan dan kerjasama semua pengurus dan ibu anggota Aisyah di Universitas Muhammadiyah Malang, tentunya juga dari pimpinan daerah Kota Malang dan cabang-cabang tetangga yang terdekat ya. Yang sukun kan nggak pernah terjangkau ya Bu Hera ya. Oke. Ini semoga kita senantiasa beristiqomah
dan semangat berjuang menggerakkan dakwah Islam melalui Persyarikatan Muhammadiyah. Semoga Allah senantiasa meridhai perjuangan kita. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Masya yang sudah membacakan laporan pertanggungjawaban dari pimpinan cabang Aisyah periode 2015 hingga 2022. Selanjutnya kami persilakan, barangkali ada yang menanggapi sebelum akhirnya akan kita sahkan. Apakah ada penolakan gitu ya? Aturannya kan begitu, ada yang menolak, tidak terima gitu ya, atau malah seikhlas-ikhlasnya menerima gitu. Ikhlas gitu. Memang itu yang sudah kita kerjakan bersama-sama. Artinya tidak ada yang dimanipulasi ya Bunda ya. Malah ada yang tidak dibacakan lagi ya Bunda. Jadi saking akeh. Saking akeh sampai nggak dibacakan karena hemat waktu. Baik, dengan demikian laporan pertanggungjawaban sudah diterima oleh seluruh anggota dan untuk berikutnya bisa disahkan. Perlu diketok ya, tok tok tok. Nah, dengan demikian dinyatakan sah dan resmi diterima. Terima kasih. Dengan demikian pula untuk sidang pleno pertama bisa kita akhiri. Kita akan masuk ke sesi isoma dan pada 12.45 nanti kami harap ibu-ibu bisa tepat waktu untuk hadir kembali di ruang ini untuk mengikuti pleno yang kedua. Untuk sementara kita tutup dulu. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua Sidang Ibu Aini. Sebelum beri isoma, marilah para hadirin untuk ke depan kita foto bersama. Oh iya.